Salve sahabat Katolik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang katekese. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam katekese. Yang pertama, pengertian katekese, dan yang kedua, latar belakang penyelenggara katekese, dan yang ketiga yaitu katekese dalam misi gereja. Arti katekese secara etimologi menurut Marinus Talambanua tahun 2005, kata katekese berasal dari kata katechein dan katechesi. Akar katanya yaitu ket dan eko. Ket artinya keluar atau ke arah yang luas, sedangkan eko artinya gema atau gaung. Katekese disederhanakan menjadi pergi ke arah luar, membuat bergema, menyebabkan sesuatu bergaung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah suatu pengajaran agama, dan kedua istilah itu disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara langsung atau secara lisan, dan pengajarannya yang diterima tidak berhenti pada suatu arah saja. Dan yang kedua yaitu latar belakang penyelenggara katekese. Mulanya katekese dilakukan oleh Yesus sendiri, di mana dalam Injil Matius bab 7 ayat 28 sampai 29, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan-perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pengajaran Yesus sangat mempengaruhi orang banyak, karena ia mengajar dengan kuasa dan otoritas yang berbeda dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Yesus tidak hanya menyampaikan sebuah informasi atau pengajaran biasa, tetapi pengajaran dengan wewenang ilahi yang membuat orang banyak terkesan dan kagum. Setelah itu katekese dilanjutkan oleh para rasul, di mana dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, Yesus memberikan perintah kepada para rasul untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil dan membaptis semua bangsa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka diberi tugas untuk mengajar semua yang telah diajarkan oleh Yesus, yang mencakup ajaran-ajaran moral, spiritual, dan keagamaan yang menjadi inti dari katekese tersebut. Setelah para rasul, katekese dilanjutkan oleh hierarki gereja. Setelah Yesus mengutuskan para rasul untuk memberitakan Injil dan mengajarkan ajarannya, katekese dilanjutkan oleh hierarki gereja. Hierarki gereja ini terdiri dari paus, para uskup, imam, diakon, dan biarawan-biarawati. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengajar iman Katolik, membimbing umat dalam hidup rohani, serta menjaga ajaran gereja agar tetap murni dan sesuai dengan tradisi yang telah diwarisi sejak zaman para rasul. Nah, secara keseluruhan katekese dalam gereja Katolik adalah tanggung jawab kita bersama dalam hierarki gereja, yang dimulai dari paus sebagai pemimpin tertinggi hingga para diakon yang lebih rendah dalam struktur. Melalui sistem ini, ajaran imam terus diwariskan dan disampaikan kepada generasi-generasi berikut. Dari latar belakang, maka dasar penyelenggara katekese adalah
Penyelenggara katekese oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting yang disadari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para murid-muridnya dan kepada kita semua. Dan yang ketiga yaitu katekese dalam misi gereja. Katekismus Gereja Katolik artikel 4-10. Artikel 4 mengatakan bahwa katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah dan bertujuan untuk membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Artikel 5, katekese bukan sekadar menyampaikan ajaran, tetapi harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Dan artikel 6, katekese merupakan tugas gereja untuk meneruskan ajaran Kristus sebagaimana diperintahkan dalam Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Dan artikel 7, katekese bertujuan untuk mengenalkan Kristus dan membawa setiap orang kepada hubungan pribadi dengannya. Dan artikel 8 yaitu katekese tidak hanya tentang doktrin tetapi juga mencakup pengajaran moral, ibadat, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Dan artikel 9 dan 10, katekese berkaitan erat dengan evangelisasi. Evangelisasi yaitu mewartakan Injil kepada semua orang, sedangkan katekese memperdalam pemahaman dan komitmen mereka tentang iman. Sekian dari video saya hari ini, saya ucapkan terima kasih.